Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya di mata kuliah aplikasi desktop ya. Di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas bagaimana untuk membuat sebuah event ya. Kalau sebelumnya kan kita cuma mengenal yang namanya event untuk button aja ya, tombol button. Jadi ketika kita proses ya, kita masukkan data kita, terus kita input ya. Nah, lalu kita dapat hasilnya di sini. Nah, lalu kita simpan data kita di sini, ini simpan data, lalu muncul data kita. Nah, selama ini yang kita ketahui ya, event itu hanya ada pada di button saja. Nah, namun semua field ya, semua bagian-bagian ini dia memiliki eventnya tersendiri. Nah, kali ini saya akan buat sebuah aplikasi ya, aplikasi desktop di mana ketika saya akan pilih ya, pilih data barangnya, nama barangnya, lalu secara otomatis akan keluar harganya ya, harganya. Nah, ketika saya masukkan jumlahnya, nah jumlahnya secara otomatis nanti total pembeliannya akan keluar. Jadi saya tidak akan pakai yang namanya button proses pembelian ini lagi ya. Jika saya pilih di sini dan nama barangnya apa, muncul harga barangnya, lalu jumlah belinya apa, berapa jumlah belinya nanti ya muncul secara saya masukin jumlah belinya, lalu secara otomatis total pembelian, total diskon, total bayar akan muncul. Nah, jadi kita akan bikin seperti itu. Oke. Nah, saya akan coba jalankan dulu ya. Ini kalau nggak salah ini adalah latihan tugas minggu lalu ya. Tugas minggu lalu. Saya akan coba jalankan dulu ya bentuk dari aplikasi yang sedang berjalan ini ya. Oke. Jadi kita akan buat sebuah combo box ya yang memiliki event. Nah, sebagai contoh di sini ya, kalau misalkan saya pilih coklat, di sini kan, di sini kan masih harus kita masukkan nih harga barangnya berapa ya. Harus kita masukkan harga barangnya berapa. Contohnya kita masukkan di sini 2000 ya. Kita masukkan juga jumlah belinya, lalu baru kita proses pembeliannya, baru muncul data di sini. Nah, nanti kalau yang untuk pertemuan ini kita nggak perlu bikin itu lagi gitu. Kita nggak perlu pakai tombol-tombol proses pembelian ini lagi. Kita pilih nama barangnya, nanti harga barangnya otomatis akan muncul. Nah, jadi kita tinggal masukkan jumlah belinya, terus keluarlah hasilnya secara otomatis. Lalu baru kita klik simpan data, muncul data seperti ini. Nah, kalau nggak salah seperti ini tugas untuk dari minggu lalu ya, tugas minggu lalu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, kita akan lanjutkan saja ya. Silakan mungkin kalau misalkan tugasnya sama ya dengan apa yang saya bikin ini boleh dilanjutkan atau mungkin bisa dibikin secara dari awal lagi ya dengan proses yang sama. Oke, eh proses pembelian ini ya, proses pembelian ini saya hilangkan saja ya. Saya hilangkan saja. Nah, untuk jumlah beli saya geser ke bawah. Ya, ini saya geser ke bawah. Oke. Lalu ini juga. Oke, harga barang. Lalu saya pilih di sini. Oke. Oke, saya pilih di sini misalkan kode barang ya, misalkan ya. Di sini saya bikin kode barang. Kode barang ya. Lalu kita tambahkan lagi text field yang baru di sini. Jadi nanti saya akan bikin dua event ya. Jadi ketika saya pilih nama barang ya, nama barangnya apa akan muncul secara otomatis di sini kode barang sama harga barangnya. Oke, ini saya kosongkan ya. Nah, saya kasih nama variabelnya adalah kode ya, kode. Nah, kode. Nah, di sini di harga barang kita harus ingat kembali ya, harga barang itu apa namanya? Itu harga di sini ya. Jumlah beli berarti di sini adalah jumlah. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin event untuk bagian nama barang ini. Kita akan coba pilih ya. Oke, ini saya coba perbaiki dulu. Saya ratakan, saya perbagus di sini biar tidak kelihatan kacau. Oke. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan. Oke, lalu kita klik kanan ya, lalu ambil event
action per format. Oke. Nah, jadi ya, jadi nanti dia akan masuk ke langsung mengarah ke sini. Jadi kan ini nama variabel tadi ya, nama variabel dari combo box tadi kan adalah nama ya, action per formatnya. Jadi ketika saya pilih, nah maka akan muncul datanya apa. Oke, yang pertama saya akan bikin dulu namanya string pilih. Nah, string pilih ini artinya variabel pilih namanya. Jadi ketika saya pilih, nah apa kondisinya nanti. Oke, lalu saya tambahkan lagi string kode barang ya, kode underscore barang ya, kode underscore barang. Lalu saya masukkan di sini integer untuk harga barang tadi ya, harga underscore barang. Nah, baru saya masuk di sini pilih sama dengan ya string. Nah, lalu apa tadi nama variabel kita? Nama variabel dari combo box kita, nama variabel dari combo box kita adalah nama. Berarti nama titik get selected ya, selected item. Oke, seperti ini. Oke. Nah, baru selanjutnya kita menggunakan yang namanya kondisi switch case. Nah, jadi sebelumnya ya, kalau kita mengenal ya logika percabangan sebelumnya ya, kita akan mengenal yang namanya if else saja ya, if else. Tapi selain dari itu, selain di if else ada logika percabangan itu namanya switch case ya. Jadi switch case ini merupakan bagian dari logika percabangan. Jadi gini bikinnya. Switch yaitu pilih. Nah, jika yang dipilih itu adalah, nah baru kita masuk di sini case-nya. Nah, pilihan kita itu apa? Nah, kita kembali lagi ya, kita kembali lagi ke data kita ya, di sini ya, di model kita. Nah, di model ini apa yang kita mau pilih di sini? Oke, biar saya ingat, lebih ingat di sini ya, saya akan coba ganti di sini ya. Oke, berarti di sini pilih jenis odading ya, odading coklat, odading keju, odading nanas, odading kacang. Kita ingat ya, odading coklat, odading keju, odading nanas, odading coklat, kacang ya. Oke, saya cobakan. Jadi kasus yang pertama yaitu odading coklat ya, odading coklat. Nah, ini titik 2 ya, bukan titik koma. Nah, jika yang kita pilih itu adalah odading coklat ya, maka ya, nah maka di sini untuk kode barangnya, kode underscore barangnya sama dengan ya, itu adalah kita kasih ke seperti ini ya, kita kasih seperti ini, kutip seperti ini, kutip seperti ini, yaitu misalkan K001 seperti ini ya, K001. Lalu harga barangnya, harga underscore barang, berarti contohnya odading coklat misalnya harganya adalah 5.000 misalkan. Nah, jadi tidak pakai kutip ya, jadi jangan pakai kutip karena bentuknya adalah integer ya, jadi jangan pakai kutip. Nah, kalau misalkan pakai kutip maka dia tidak berbentuk integer lagi ya. Oke, ini yang pertama ya. Lalu kita bikin terakhirnya adalah break. Break artinya prosesnya berhenti. Lalu kasus kedua lagi. Nah, kasus yang kedua ya. Ya, kasus yang kedua case ya. Apa yang kedua? Yaitu odading keju ya. Odading keju titik 2. Nah, kode barang ya kita samakan aja. Saya copy saja di sini bercepat. Copy ya, paste lagi di sini. Berarti kodenya adalah K002, harganya misalkan kalau keju harganya misalkan 4.500 ya. Nah, lalu kita bikin break lagi. Oke, yang ketiga kita bikin lagi case ya. Jadi kita sesuaikan nih berapa banyak data kita di dalamnya ya, berapa banyak data kita di dalamnya. Oke, odading nanas. Oke, satu lagi, ini harus disamakan ya dengan data kita yang ada di model. Kalau misalkan di sini odading coklat, O-nya gede, C-nya gede, itu harus disamakan ya. Jadi jangan dibeda-bedakan. Karena biasanya kalau ini dibeda-bedakan, maka dia akan error dianya. Jadi artinya datanya tidak ditemukan nantinya, ya.
Oke, titik 2 ya, paste lagi. Nah, K03 kalau misalkan nanas harganya 3 ribuan. Lalu case yang terakhir, case odading kacang ya, titik 2 lagi. Oke, ini lupa breaknya, jangan sampai nggak bikin breaknya ya. Break. Nah, ini juga kita kasih break. Ini udah dikacang misal harganya 2.500 misalkan. Kita bikin break. Oke. Nah, kita bikin break di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini berarti kalau misalkan kita pilih kode barangnya adalah odading, maka akan muncul kode barangnya adalah K001. Nah, jika kita pilih odading keju ini, odading nanas ini, odading kacang ini. Jika bagaimana kalau misalkan kita tidak pilih gitu, jadi kita tidak ada memilih barangnya, maka akan muncul sebuah pesan. Nah, pesan apa? Yaitu pesan pemberitahuan kalau bahwasanya kita harus memilih odadingnya dulu gitu ya. Ya, kita bikin di sini default ya, default. Nah, J option pen. Nah, J option pen ini ya berfungsi untuk memberitahukan pada kita bahwasanya ada nanti dimunculkan sebuah message dialog nantinya ya. So ya, so message dialog ya, null. Nah, bikin di sini samakan ya, pilih jenis odading. Nah, karena di sini ada tanda error ya, karena di sini biasanya ada tanda error, ini diartikan bahwasanya J option pen kita belum kita perkenalkan di bagian impornya ya, di bagian impor Java-nya. Nah, makanya kita tinggal klik bagian merah ini, lalu ambil create class ya, create class ini ya, create class. Oke, bentar. Oke, jadi silahkan diklik bagian atas tadi itu, maka dia akan Oke, sepertinya bukan seperti ini ya. Oke, ini salah kalau misalkan seperti itu. Oke, ini saya coba delete lagi. Oke, nah jadi kita harusnya milih pakai impor ya, jadi bukan menggunakan kelas lagi ya. Jadi kita bukan menambahkan kelas, tapi kita menambahkan import dari Java-nya ya. Oke, jadi kita coba cek lagi di sini ya. Oke, ini refactor, kita hapus saja semuanya ya, karena belum kita nggak pakai kelas ya Java optionnya. Kita coba klik lagi bagian merahnya. Oke, sampai dia itu tanda lampu merah tadi itu, lampu warna merah tadi itu bisa muncul di sini. Nah, itu bisa kita gunakan ya nantinya. Oke, saya coba enter di sini. Nah, kini saya coba lagi. Oke, create class nih, create field. Oke, kita coba create field ini ya, create field di pertemuan 3 penjualan. Oke, saya coba. Oke, nah kalau nggak salah dia itu akan muncul di bagian atas ini, akan muncul bagian di atas ini. Nah, oke, ini kenapa belum muncul ya? Oke, kita cobakan lagi. Di option pen ini sudah ada. Di sini ada muncul method show dialog to string tidak diperkenankan katanya. Oke, saya akan cobakan lagi di sini, titik paste. Oke, show
tidak ada katanya di sini. Show message, jadi tidak ada fungsinya di sini ya. Message dialog. Oke, jadi tidak ditemukan ya. Oke. Oke, di sini juga nggak ada muncul. Oke. Di pertemuan 3 sepertinya nanti ada masalahnya di pertemuan 3 seperti ini. Nah, ini pertemuan 3 kemarin juga aman ya, aman. Ya, dibagi ini untuk bagian data array kemarin ya, bagian data array kemarin. Jadi tidak ada masalah. Nah, hanya saja di show message dialognya ini sepertinya masih ada kesalahan di sininya. Artinya dia tidak mengenal yang namanya metode show message dialog ya. Karena di atasnya ini masih belum dijelaskan option pen-nya. Di sini oh iya, jadi di sini dia hanya menambahkan import object ini. Oke. Mungkin caranya adalah seperti ini ya. Kalau misalkan kalian temui ya, nanti di bagian atas ini ya, kalau misalkan kalian pilih bagian 3 tadi, bagiannya 3 tadi, karena di sini ada private object option. Nah, ini kalian hapus saja. Kalian hapus saja ini. Ya. Ini bisa kalian tambahkan di bawah seperti ini aja. Import Java titik J. Oke, kita enter seperti ini. Oke, juga tidak ditemukan. Java, saya coba Java titik J option pen. Oh, tidak ditemukan. Titik option pen. Juga tidak ditemukan. Oke, ya udah, jadi nggak usah aja ya. Sepertinya ini harus saya cobakan lagi nantinya. Oke, ya udah, ini nggak usah dipakai dulu untuk option pen-nya. Kita langsung aja bikin seperti ini. Default, lalu kode barang. Kode barangnya di sini kosong seperti ini, dan harga barangnya kita bikin di sini sama dengan 0. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin break. Oke. Nah, selanjutnya ya, proses selanjutnya adalah kita perkenalkan ya, kan kita udah bikin ya untuk datanya. Jika kita misalkan pilih odading, maka akan muncul tadi nanti kode barangnya apa, nama harga barangnya apa. Berarti kita perlu set tag kan dia di bagian variabel di bagian inputan kita. Tadi ada kode titik set tag ya, ini tadi variabel ya, variabel di yang ada di desain kita ya. Set text, set text. Nah, ini kita langsung bikin aja seperti ini. Nah, apa di sini itu kode underscore barang. Nah, begitu juga dengan harga barang. Kita pastikan ini kita ganti jadi harga. Nah, ini berarti juga harga. Oke. Nah, kita cobakan dulu ya, apakah ini yang kita bikin ini berhasil atau tidaknya. Kita coba runningkan. Ya, kita coba runningkan dulu. Apakah yang kita bikin sudah berhasil atau tidak. Nah, jadi di sini saya pilih jenis odading coklat, maka semuanya muncul di sini K001, harga barangnya 5.000. Jadi muncul secara otomatis dianya ya. Jadi kita tidak perlu ketik-ketik ulang lagi ya. Nah, jadi muncul seperti itu dianya. Asalkan bagian datanya yang ada di modal tadi itu sama dengan yang ada di bagian cache ini. Jadi harus disamakan. Nanti kalau misalkan beda, dia ini tentu dia nggak bakal bisa ya, harus disamakan. Nah, jadi kan di sini ya udah ada, misalkan di sini saya pilih
kode ini coklat, kode barang kaos 1, harga barangnya 5.000. Saya masukkan jumlahnya di sini adalah 5, maka ketika saya arahkan ke sini, maka secara otomatis ini data ini keluar semuanya. Nah, bagaimana caranya? Ini berarti kita menggunakan event click di sini, event click di bagian jumlah beli ini. Jadi kita tambahkan event click di jumlah beli ini. Kalau misalkan ini kan event ya, action. Nah, action per format. Ya, event action per format. Nah, kalau untuk bagian text field ya dia beda lagi. Ada dia menggunakan event key jadi namanya. Oke, kita cobakan ya, kita cobakan. Oke, kalau misal kita coba cari dulu ya. Untuk proses kita coba cari dulu proses untuk apa kemarin, diskon kemarin. Oh ya, kita sudah hapus tombol simpan tadi ya. Kita sudah hapus tombol simpan ya. Nah, jadi otomatis kita harus bikin lagi nih kayaknya. Jumlah beli ya, jumlah beli di sini. Event ya, kita masuk key release. Ya, namanya key release. Ambil di sini event ya, key, lalu key release ya. Oke, jadi nanti kita diarahkan ke codingan lagi nih. Nah, jadi masuk lagi ke codingan. Nah, baru kita bikin di sini untuk prosesnya. Oke, pertama ya, kita perkenalkan dulu variabel kita, yaitu integer harga sama dengan ya, integer titik parse in ya. Parse in. Lalu dia ngambil data dari mana? Dari harga ya. Harga titik get text. Get text. Oke, ini v harga ya, v harga namanya beda ya, v harga karena kita pakai pemanggil nama variabel lagi ya. Lalu di sini integer lagi, v jumlah ya, jumlah sama dengan integer. Oke, saya copy aja di atas, copy paste, berarti ini diganti dengan jumlah ya, jumlah. Nah, maka berarti totalnya ya, total. Kita coba cek lagi nama variabel kita di sini. Di sini total beli, total diskon, total bayar. Total beli, total diskon, total bayar. Oke. Kembali lagi ke codingan kita ya. Integer, berarti di sini v total underscore beli sama dengan ya, v harga, v underscore harga dikali v underscore jumlah. Oke, maka kita set tag dia, set text. Total beli dulu ya. Total underscore beli titik set text seperti ini. Oke, set text seperti ini. Nah, bikinnya dengan menggunakan cara seperti ini. String ya, string titik value of ya, value of ya. Hasilnya apa di sini? Oke, ini value of seperti ini ya, value of. Nah, ini kita bikin adalah v underscore total underscore beli. Nah, seperti ini kita bikin ya. Jadi kita bikin di sini seperti ini. Nah, jadi bukan menggunakan set textnya, itu isinya bukan kayak kutip tadi ya, kutip terus plus v total beli. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi karena kita akan menampilkan dia secara otomatis nantinya ya, karena kita akan menampilkan secara otomatis, maka kita bikin seperti ini, total beli titik set text. Nah, di dalamnya string titik value of, yaitu nama variabel dari v total beli. Nah, sekarang kita masuk ke diskon ya. Kita diskonnya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi kita bikin seperti ini aja ya, v underscore diskon ya, v diskon sama dengan 0 ya, if ya, v underscore
Oke, ini integer. Integer. Nah, jadi di sini jika ya jumlah belinya ya jumlah underscore beli, kalau jumlah beli di sini v jumlahnya ya. Jika v underscore jumlah ya besar sama dari 5 ya, maka dia akan mendapatkan diskonnya ya, v underscore diskon sama dengan berapa, yaitu dia akan mendapatkan diskonnya itu sebesar 10% aja kali ya, 10% aja. Berarti kita bikinnya seperti ini, yaitu total beli ya, v underscore total underscore beli ya dikali 10 dibagi 100. Nah, seperti itu. Jadi selain dari itu LC ya, LC berarti di bawah 5 pembeliannya, maka diskonnya kita kasih 0 saja ya, kita kali 0 saja. Nah, seperti itu. Maka kita tampilkan dari diskon kita, total underscore diskon ya, total underscore diskon. Saya copy ini aja, copy ini, saya paste, titik paste, saya tag seperti ini ya. Ini kita ganti jadi v diskon. Oke, seperti itu. Nah, baru total bayar kita ya, coba saya cek dulu di sini. Yang terakhir yaitu total bayar ya. Maka v underscore total bayar kita sama dengan ya v underscore total underscore beli ya dikurang v underscore diskon. Nah, itu untuk v total bayar kita. Oke, ini lupa integer ya, perkenalkan di sini integer. Nah, baru kita bikin di sini total underscore bayar ya sama dengan sama dengan titik set tag ya. Saya copy aja di atas, copy paste v total bayar. Oke, bayar seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan ya jumlah belinya, secara otomatis nanti total belinya muncul, diskonnya muncul, totalnya bayarnya juga muncul. Sekarang kita akan cobakan ya, apakah ini sudah berhasil atau tidak. Kita cobakan. Oke, saya run file. Oke, saya cobakan ya. Saya pilih ordering coklatnya, harganya tadi 5.000, saya beli di sini 2. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini total pembeliannya. Kalau misalkan saya masukkan jumlah belinya itu sekitar 6, nah maka akan keluar di sininya. Nah, ini biasanya kan muncul error di sini ya. Jadi ini biarkan saja ya, tidak usah di hiraukan, ini biarkan saja. Biasanya ini terjadi karena ada proses dari perubahan antara string dengan integer. Jadi biasanya kadang-kadang error di sana. Oke. Jadi saya cobakan lagi ya. Kalau misalkan di sini saya ganti jadi 5, maka akan ganti jadi 25. Kalau misalkan saya ganti jadi 50, maka akan 50.000. Coba sekarang saya klik simpan data. Nah, akan masuk data kita ke sini semuanya. Nah, jadi simpel ya. Ketika saya pilih datanya ya. Nah, terus muncul datanya, saya masukkan jumlah beli, lalu muncul harganya di sini. Lalu bisa kita klik simpan data transaksi. Nah, seperti itu dianya. Nah, minggu lalu saya sudah janjikan pada kalian semua bahwasanya saya akan coba saya klik data ini, dan nah data ini bisa saya hapus. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Oke. Silakan kalian tambahkan ya, silakan kalian tambahkan di bagian ini. Di bagian bawah ini boleh, terserah mau ditambahkan di mana. Oke, saya akan tambahkan namanya adalah button hapus data.
Oke, saya ganti namanya adalah hapus data. Hapus data. Nah, perlu kalian ingat, nah ini coba dicek lagi apa nama dari variabel di tabel, yaitu namanya adalah transaksi ya, transaksi. Jadi kalian ingat ya, nama tabel ini adalah tabel transaksi, nama variabelnya kemarin. Nah, jadi di bagian hapus data, silakan kalian klik kanan, ambil event, action, performance, ya. Lalu selanjutnya baru kita ketikkan coding berikut. Oke, integer a sama dengan ya transaksi titik get select row ya, jadi namanya adalah get selected row. Oke, ini lupa transaksi ya, transaksi ya, transaksi get select row. Nah, namanya adalah get select row, artinya dia memilih baris yang ada ya berdasarkan baris yang kita pilih ya. If ya jika ya a nilai a itu, artinya di sini nilainya datanya itu adalah bernilai min 1 ya, min 1, maka dia tidak akan menghapus data, artinya dia hanya data kosong. Nah, bagaimana ya jika datanya itu tidak kosong? Maka kita pakai else di sini, else ya, maka kita lakukan remove data. Ingat ya dengan penggunaan list data di sini ya, karena di atas mesti kalian ingat ya, list data yang ada di sini dia ngambil datanya dari mana? Yang dari atas. Jadi jangan sampai lupa ya, list data yang ada di sini nih, yang udah kita jelaskan sebelumnya. Jadi kita masih menggunakan list data itu. Nah, list data titik remove ya a, itu data yang kita pilih. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan datanya kita sudah hapus, maka datanya kita tampilkan dong, yaitu tampil data. Oke, jadi sampai di sini sudah berhasil kita ketikkan codingnya, kita jalankan programnya, run file. Oke, kita pilih datanya, terus kita masukkan jumlahnya, keluar hasil totalnya, lalu kita simpan data transaksi. Kita pilih lagi datanya, terus kita masukkan pembeliannya, keluar ya, simpan data transaksi. Nah, misalkan di sini data transaksinya bukan ini atau salah, kita klik datanya dulu ya, baru kita hapus datanya. Nah, maka ini bisa seperti ini. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini silakan dibikin seperti ini ya untuk latihan ya, silakan dibikin ini untuk versi latihannya ya. Nah, untuk tugasnya ya, untuk tugasnya silakan kalian analisis sendiri ya. Jadi kalau minggu lalu kan saya udah bikin latihannya itu tentang input data mahasiswa ya, input data mahasiswa. Jadi silakan kalian pikirkan, kalian analisis bagian mana yang harus kalian munculkan secara otomatis dan bagian mana yang untuk menggunakan memunculkan transaksi yang secara otomatis. Kalau misalkan di minggu lalu kita itu kan tentang data mahasiswa ya, mungkin kalian bisa pilih NIM ya, NIM mahasiswa, lalu muncul data mahasiswa secara otomatis. Apakah itu namanya, apa jurusannya, atau mungkin semester berapa dianya, jadi dia muncul secara otomatis. Nah, nanti kalau udah kalian masukkan nilai UTS dan nilai UAS, nah secara otomatis akan muncul total IPK dan nilai hurufnya. Baru kalian klik simpan data, lalu bisa kalian tambahkan itu tombol hapus data. Nah, jadi sampai di sini ya pertemuan kita hari ini ya, silakan ini dicobakan untuk latihannya dan juga jangan lupa untuk dibikinkan tugasnya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.